Manusia banyak lupa dengan hal yang besar dan mereka melihat hal yang kecil. Sering kali yang saya kasih contoh di dalam materi-materi sebelumnya, kita kadang-kadang kagum dengan pelukis yang melukis dengan lukisan kecil, yang dia mengambil lukisan dari sesuatu yang kita lihat depan mata kita dan kita bangga dengan lukisan dia karena persis seperti apa yang kita lihat. Padahal manusia itu hanya menciplak saja, dan lukisan manusia tidak pernah bisa bergerak. Tapi lukisan sang pencipta, kalau seorang pelukis bisa melukis pohon kelapa dan kita kagum karena warnanya persis seperti itu, tidak bisa bergerak. Dia hanya sekedar bisa membuat kita kagum kalau melihatnya dan mengenang pada saat dia melukisnya. Tapi lukisan sang pencipta, saudaraku, bergerak daunnya, buahnya bisa diincipi rasanya, bisa dilihat, lautannya bisa bergerak, manusianya bisa bergerak. Berapa juta spesies hewan yang kita bisa lihat dengan beragam macam warna kulitnya di depan mata kita. Ini harimau, yang itu singa, yang ini serigala, yang itu ular, yang ini kuda, yang sana jerapah, yang sini gajah, dan segala macam hal. Bagaimana bisa manusia tidak bisa melihat keajaiban pencipta, sang pencipta yang maha luar biasa ini, dan dia kagum dengan hal-hal yang kecil. Kita bangga dengan teman kita yang meminjamkan rumah sehari atau 2 hari. Bahkan pada saat kita dipinjamkan rumah, segala fasilitas diberikan oleh dia. Kulkasnya penuh, segala macam apa yang kita butuhkan penuh, ya, dipenuhi. Panel listrik tinggal dipencet, kemudian nyala semuanya. Remote AC tinggal dipencet, kemudian nyala semuanya. Lalu kita kagum dengan orang itu. Itu tidak salah, manusiawi. Tapi yang salah adalah Anda tidak bisa menilai panel-panel listrik yang besar. Teman-teman sekalian, bukankah ada matahari yang terbit setiap hari tanpa kita memencet panel listriknya? Bagaimana caranya kita bangga dengan panel listrik yang kecil dan kita lupakan listrik yang luar biasa, yang tampaknya tidak ada makhluk yang bisa hidup? Bagaimana kita lupa dengan hal yang besar seperti itu? Bagaimana caranya kita bangga dengan lukisan seseorang tadi dan kita lupa dengan di depan mata kita ribuan makhluk, jutaan, miliaran dari hewan-hewan, dari serangga dengan suaranya, dengan warnanya, dengan gerakannya. Manusia depan mata kita dengan beragam macam paras wajah, warna kulit. Lisan kita bisa mengucapkan kata-kata dengan beragam macam bahasa. Bisa membedakan mana rasa manis, rasa asin, rasa segala macam asam dan seterusnya dalam waktu yang bersamaan. Hidung kita bisa membedakan mana bau wangi, mana bau busuk dalam waktu seketika. Kita lupakan sesuatu yang besar seperti itu dan kita bangga dengan hal yang kecil hanya karena teman kita menyemprotkan minyak wangi dan kita rasa wangi, hanya karena kebetulan kita lewat di sebuah tempat dan kita bisa mengatakan oh busuk bau ini, dan kita lupakan alat di hidung kita yang bisa membedakan bau wangi dan bau busuk seketika. Bagaimana bisa manusia lalai dengan hal yang besar dan mereka bangga dengan hal yang kecil, saudaraku? Dan inilah upaya syaitan laknatullahi alaihi untuk menjauhkan manusia dari penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha pemurah, maha penyayang, menyebutkan dengan beragam macam sifat-sifatnya, dan memang kita lihat depan mata kita. Pada saat Allah betul-betul mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, memang semuanya memang dia yang ciptakan. Semuanya yang kita lihat dan kita lihat memang dia yang ciptakan, dia pemilik alam semesta ini. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang, memang benar-benar dia maha pengasih dan penyayang. Fir'aun yang jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan, membantah Musa alaihissalam, kufur kepada Allah dan mengatakan kepada Haman, ya Haman ubni li sarha la'alli attalu ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatin saya menara supaya saya bisa naik dan saya mau lihat Tuhannya Musa tuh. Pencipta dia juga. Dia tantang seperti itu. Mungkin saya bisa lihat Tuhannya Musa dan saya pasti yakin Musa itu pendusta. Tapi apa perintah Allah kepada Musa dan Harun alaihissalam? Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Pergi ke Fir'aun tuh. Hai Musa dan Harun, ucapkan kalimat yang santun. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dia mau sadar. Karena dia tidak ngerti nih. Dia nggak tahu itu. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayang yang luar biasa sampai seorang pencuri pun kalau ketangkap, kepergok dan dikeroyoki oleh masyarakat, teman-teman sekalian, itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada dia.
Demi Allah, kalau Allah nggak sayang sama dia, Allah biarkan dia dengan kesalahannya, maka di depan mata dia ada lubang api neraka yang akan membakar dia. Allah sudah ingatkan sebelum dia mencuri, sebelum dia kepergok, ada rasa takut, rasa khawatir, kemudian mungkin ketangkap sekali, tapi tetap dia ngotot. Bagaimana caranya Allah berhentikan? Didatangkan sebuah masalah yang berat buat dia supaya dia kapok. Kalau Allah biarkan dia tidak kebongkar, bayangkan berapa banyak kerusakan yang akan dibuat oleh orang ini. Dan Allah tahu dengan kemahamurahannya dan kasih sayangnya, hamba ini nggak ngerti, bodoh nih. Dia akan jatuhkan dirinya pada neraka yang dia sulit untuk selamat pada saat itu. Lebih baik sekarang kamu digebukin dan kamu akan tahu bahwasanya itu adalah berbahaya buat kamu kalau kamu lanjutin. Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang alim ulama yang mengenal Tuhannya dan tahu bagaimana menjalin hubungan dengan Allah, berkata, Allah itu, kata beliau, kalau saya memberikan penjelasannya tidak disamakan dengan makhluk, tapi contoh beliau datangkan seperti seorang anak yang sedang minta tolong pada orang tuanya, kemudian orang tuanya belum memberikan kepada si anak tadi. Kenapa tidak diberikan? Karena ternyata si anak ini mau keluar dan bergaul dengan temannya yang buruk. Kalau anda semua di sini membayangkan memiliki seorang anak masih baru SMP, masih baru balik, kemudian tiba-tiba ada temannya ugal-ugalan, jelas narkotika, jahat orangnya, kemudian mengajak teman kita, anak kita, dan menggodahnya untuk supaya keluar bersama dia di malam minggu misalnya, jelas mau ke tempat-tempat yang salah. Dan anda sebagai orang tua, kira-kira kita izinkan tidak? Tidak bakal diizinkan. Kalau orang tua yang berakal, dia tidak mengatakan tidak, nak, tidak bisa. Ayah, ibu tolong izinkan saya. Jangan. Ayah, ibu tahu. Kenapa kita melarangnya? Karena kita tahu anak ini tidak mengerti. Enggak kok, saya bisa jaga diri. Enggak mungkin kok bisa jaga diri, nak. Ayah dan ibu lebih tahu. Kata Ibnu Qayyim, Allah Azza wa Jal lebih tahu dan lebih cinta pada hambanya dari dirinya sendiri. Wong Allah penciptanya kok. Allah lebih tahu. Sampai kalau saking bentuk kasih sayangnya Allah, sampai keluarnya kotoran, maaf, dari dubur dan kemaluan anda, itu bentuk kasih sayang Allah. Bayangkan kalau Allah nggak keluarin tuh bekas-bekas makanan. Bukankah orang kalau nggak bisa ngeluarin angin dalam 2-3 hari atau seminggu kembung, kemudian harus ke rumah sakit? Bukankah kalau orang tidak, kita cuma tahu makan, kita nggak pernah tahu mana yang ada bakterinya atau tidak dari makanan tersebut, begitu masuk tenggorokan lalu tersortir dengan alami, dengan sistem yang luar biasa, sehingga mana yang jadi nutrisi tubuh, mana yang jadi kotoran. Dan dengan luar biasa Allah cuma memberikan rasa, kita cuma tahu masuk, oh ya mau buang air besar, masuk kamar mandi membuangnya, kita tidak pernah berpikir, bukankah anda mencium baunya busuk? Artinya bayangkan kalau tertinggal di perut kita bau yang busuk seperti itu. Tapi kita cuma tahu manusia melihat hal yang kecil, oh ya sudah selesai buang air besar, udah keluarlah, udah selesai, tinggal tahu makan lagi. Siapa yang menggerakkan motor di tubuh anda ini? Siapa yang membuat mengelolanya? Siapa yang mengeluarkannya? Siapa yang membaginya? Siapa yang mengaturnya? Dan segala macam pertanyaan yang tidak bisa sebenarnya kita gambarkan, teman-teman sekalian. Saya sekarang ingin menyampaikan, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita, terutama buat diri saya sendiri tentunya, indahnya menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, teman-teman sekalian, dan caranya sederhana, hadiri majelis ilmu seperti ini, pelajari tentang rukun Islam, rukun iman, dalami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rutinkan terus jalankan, maka dengan izin Allah kita akan sampai pada titik nanti mengenal Tuhan kita. Dan kalau kita sudah mengenal Tuhan kita dan kita sudah akrab dengannya, perhatikan efeknya, kita akan menjadi manusia yang super luar biasa. Kalau ada manusia, teman-teman sekalian, yang setiap kali diajak oleh temannya berbuat maksiat, dia jalan saja. Manusia, itu biasa. Tapi anda bisa menjadi manusia yang luar biasa kalau mau. Di saat lagi diajak pada hal-hal yang haram, kita nolak, bisa. Dan itu hanya satu saja, orang yang tahu dan mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hal yang kecil, teman-teman sekalian. Sampai pada hal yang kecil kita bisa terbentuk pribadi kita menjadi manusia yang luar biasa.